Ya, oke. Coba ke kanan sedikit. Bentar, kiri dikit, kiri. Bukan, kanan. Nah, ke sana sana. Oke, siap ya, ya. Oke, lihat sini. Senyum ya. Satu, dua. Oke, lihat sini. Satu, dua. Oke, coba nunduk dikit. Bukan, jauhin handphonenya. Ribet lah. Udah, ntar aja. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Yedija. Gimana kabar kalian yang lagi ada di rumah aja? Apakah udah berapa minggu kalian atau udah berapa bulan kalian udah mulai jenuh? Dan ya kalau gue sendiri akhir-akhir ini ya gue lihat itu banyak sekali yang lagi tren terutama di fotografi itu virtual photoshoot guys. Nah gue sendiri sebenarnya bingung nih sama konsep virtual photoshoot ini. Gue nggak gitu ngerti esensinya di mana karena ya kalau gue lihat sih di Instagram gitu, gue search gitu kan virtual photoshoot itu kebanyakan ya ini mah kayak selfie aja, kayak ini mah nggak perlu fotografer, model selfie sendiri aja bisa. Itu yang pertama kali gue pikirin kan. Setelah itu kemarin sempat ada satu model yang ngajakin gue foto, temen sih sebenarnya, bukan model yang gimana. Terus ya akhirnya gue mencoba photoshoot itu sendiri, dan di kesempatan ini gue mau sharing ke kalian pengalaman dan photoshoot virtual from A to Z. Dan perlu kalian ketahui ini dari pengalaman aku memotret ya, belum tentu ini jadi patokan yang benar seperti apa virtual photoshoot, tapi ya gue akan berbagi di sini. Oke. Yang pertama, ini menurut gue. Jadi apa itu sih virtual photoshoot itu? Virtual photoshoot itu menurut gue itu ya sebenarnya kita sesi foto jarak jauh aja, cuman kita difasilitasi oleh gadget kita. Dan ya ini kan mulai ngetrend belakangan ini karena banyak orang yang di rumah dan bosen mau ngapain, akhirnya terutama para fotografer ya yang model gitu, akhirnya ya udah dia mencoba seperti itu kan, membuat tren baru. Itu difasilitasi oleh gadget kalian. Menurut gua, kalau gua lihat nih di feed Instagram virtual photoshoot tuh kebanyakan orang tuh pakai template yang sama tuh, yang kayak Kodak Portra atau apa, pokoknya yang template seperti itulah. Itu menurut aku sangat membosankan sekali sih, dan awalnya gua nggak mau coba, tapi ya udah akhirnya gue mencoba itu. Dan gue akan berbagi apa aja yang kalian butuhkan kalau misalkan nih kalian mau bikin virtual photoshoot itu. Yang pertama, kalian butuh handphone gadget kalian. Bisa dibilang ini kamera kalian. Ini untuk dari segi fotografer ya, ini bisa dibilang nih screen kalian. Dan dari segi model pun bisa dibilang mungkin perpanjangan dari lensa kita, seperti itu. Untuk handphonenya apa? Itu bukan jadi masalah. Yang penting menurut aku kalau handphone itu punya koneksi internet yang bagus. Nah, koneksi internet yang bagus itu seberapa? Kalau dari pengalaman gue nih di studio gue itu punya koneksi speed download tuh 10 MB, upload tuh sekitar mungkin 1 MB, dan itu sangat kurang menurut gue. Dan itulah alasan gue lebih suka pakai kuota, lebih pakai paket data di sini karena lebih cepat, bisa 5-6 Mbps seperti itu. Dan kemarin gue sempat search gitu kan di internet, dan oh ya sebelumnya yang gue pakai itu kemarin FaceTime, dan gue search di internet FaceTime itu ternyata dia punya resolusi itu sekitar 720p atau sekitar 1280 kali 720, dan ya itu kalau kalian hitung-hitung itu paling berapa sih, 1 megapiksel mungkin. Dan ya itu udah cukup menurut gue sih segitu ya. Cuman balik lagi tergantung internet kalian. Minimal internet yang kalian butuhkan yaitu 1 Mbps. Itu lumayan bisa lah untuk virtual photoshoot ini. Kalau kalian nggak tahu speed internet kalian berapa, kalian bisa coba cek di speedtest.net. Itu di website atau aplikasi kalian bisa cek speed kalian. Atau yang lainnya kalian juga bisa tuh misalkan pakai yang kemarin dari aku sharing dengan teman aku itu pakai Google Duo. Google Duo itu juga lumayan sama kayak FaceTime,
sekitar 720p, cuman kalau bitrate-nya aku kurang ngerti juga, kurang lebih juga sekitar 1 Mbps seperti itu. Alat yang ketiga tadi handphone, koneksi yang ketiga yaitu terutama model yang kalian foto itu sebaiknya sih punya tripod atau GorillaPod. Nah itu sangat penting karena ya seperti yang aku udah bilang tadi, handphone ini kan perpanjangan dari lensa kalian, dan dimana model itu meletakkan kamera itu sangat berpengaruh sama frame yang kalian buat. Dan aku lebih saranin sebenarnya pakai kamera belakang sih, jangan pakai kamera depan. Kalau kamera depan itu agak kurang ya, biasa kamera belakang kan lebih bagus. Dan ya kalau model kalian nggak punya tripod atau GorillaPod, bisa lah di handphone ditaruh di meja, dikasih gelas seperti itu. Cuman aku nggak menyaranin sih sebenarnya kalau dipegangin orang lain sih. Kalau dipegangin orang lain kan ya orang lain aja yang motret, ngapain kalian motret seperti itu kan, menurut aku sih gitu ya. Faktor keempat yaitu kalian butuh lighting. Nah lighting ini sangat menentukan sekali menurut aku, terutama dari sisi modelnya ya. Kalau kemarin itu aku sempat foto model, itu yang aku tanyain pertama, kamar kamu terang nggak, seperti itu kan. Setelah itu aku tanya dia punya jendela nggak, dan aku lebih merekomendasikan waktu itu foto di pagi atau siang hari karena itu kan masih terang dan cahaya matahari masuk. Dan seperti yang kalian tahu, kamera handphone kan kalau low light jelek kan, seperti itu. Percuma kalian punya night mode kan, yang motret kan juga dari kamera kalian ini balik lagi, ya kan? Seperti itu. Nah kalau nggak ada lighting yang kayak jendela-jendelaan gitu misalkan, nah aku kemarin sempat tanya dia punya nggak kayak lampu belajar atau lampu make up. Nah itu juga bisa menjadi salah satu alternatif. Nah itu kalian bisa suruh si modelnya meletakkan lampu belajar, lampu make up itu di mana, nanti itu kalian bisa atur. Memang agak ribet tapi kalian bisa coba aja seperti itu. Atau kalau kemarin aku juga sempat coba nih konsep itu foto di kamar itu pakai lampu Natal seperti ini. Tuh aku kasih contohnya. Nah ini bisa juga kalian gunakan, tapi ya pastiin lagi kalau lampu tersebut cukup terang, karena ya kalau gelap kalian nggak bisa memotret pakai handphone. Nah, selain itu yang dibutuhkan adalah referensi. Nah ini referensi ini sangat penting sekali sih, kan kalian itu kan susah untuk berkomunikasi, apalagi kalau kemarin kendala aku itu aku nggak bisa kasih tunjuk pose ke modelnya. Kalau aku motret kan biasa, misalkan ya aku lagi motret, oke 1, 2, coba dong tangan kamu di rambut, pegang rambut kayak gitu kan, atau tangan kamu seperti ini. Nah itu kan aku bisa kasih contoh, cuman kalau dalam virtual kan susah kan, karena dia nggak bisa melihat keberadaan kita seperti itu. Jadi referensi itu perlu sekali. Dan kalau aku sendiri sih kemarin sempet tuh sebelum foto itu aku bikin sketsa sih referensi, karena yang aku foto itu juga bukan model yang gimana, jadi aku sempat kasih lihat referensi seperti ini tuh. Nah ini kan dia kayak lagi main-main lampu gitu, jadi biar dia ada gambaran sedikit. Nah, kalau kalian yang nggak bisa gambar ya mungkin kalian bisa cari di internet juga seperti itu. Itu untuk pose. Nah itu yang perlu diperhatiin terutama dari pihak model. Nah sekarang kalau dari pihak fotografer sendiri, dan ini yang pikiran gue ya waktu itu kan, kalau kita photoshoot itu kan bisa dibilang mungkin 50-50 lah, effort dari fotografer dan effort dari model. Cuman kalau kayak sekedar selfie aja kan, ini balik lagi menurut aku ya, yaitu fotografer apa sih effortnya kayak gitu kan, kayak ya dia pun motret sendiri bisa, dia nggak butuh fotografer. Jadi dari sisi fotografer sendiri menurut aku itu perlu kalian tentuin tema. Jadi tema itu bisa mengandung konteks dari photoshoot itu sendiri. Nah ini aku mungkin ada coba gambaran kemarin aku foto. Yang pertama itu tema ceritanya aku ngegambarin itu kayak lagi bangun tidur seperti itu. Dan nah temanya terus kayak gini, jadi ini ceritanya lagi bangun tidur terus lagi call-callan gitu sama teman atau sama pacar kalian kayak gitu kan, jadi maksudnya ada temanya seperti itu. Terus tadi yang aku tunjukin itu ada nih, ada konsep ini pakai lampu-lampu Natal, jadi si modelnya sendiri dia pegang lampu Natal tersebut, tapi aku juga ada pegang lampu Natal, jadi background yang aku ciptakan itu nyambung sama background yang ada di modelnya. Jadi foto itu nggak plain seperti itu kan, karena
kita kan tujuannya mau memberikan konteks pada foto tersebut. Jadi nggak cuman capture screen doang. Kalau cuman capture screen ya nggak butuh fotografer, balik lagi ke situ. Yang kedua, kalian harus perhatiin gadget kalian. Jadi kalian bisa pakai, kalau kemarin aku foto ya, itu aku pakai kamera, terus ini kalian bisa lihat di Google ya, itu bisa segi kreatif kan. Kalian bisa pakai gelas yang dijadiin bokeh-bokeh. Sorry guys, barusan ada tamu. Kita lanjut lagi ya. Buat pemotretan biar nggak bosen, itu kalian bisa menggunakan props yang ada di rumah. Misalkan bisa itu cermin atau handphone seperti itu, bisa buat bokeh-bokeh. Atau kalau lihat di Google itu bisa juga pakai gelas, pakai prisma, pakai kapas-kapas apapun lah. Pokoknya semua props itu bisa dipakai buat foto kalian. Jadi foto kalian itu nggak bosen. Kalau yang kemarin itu aku sempat foto tuh, nah ini misalkan temanya seperti ini karena aku punya iPad, jadi aku pakai props yang kertas-kertas, pensil seperti itu. Jadi supaya nggak bosen. Nah itu menurut aku yang perlu fotografer persiapkan selain konsepnya. Nah sekarang kita akan masuk lebih ke hal-hal teknis. Aku sempat temui nih kemarin di photoshoot, yaitu yang pertama kalian harus perhatiin itu brightness layar kalian. Nah ini menurut aku penting banget sih. Kalau kemarin aku sempat foto itu yang konsep yang masih terang-terang banget itu yang ini guys, yang ini, dan tuh yang terang-terang seperti ini. Nah ini menurut aku kalian butuh banget nih punya handphone atau iPad atau laptop kalian yang punya brightness cukup terang supaya bisa mengalahkan terangnya dari matahari tersebut. Kalau layar kalian gelap kan susah juga kan motretnya, jadi backlight seperti itu kan. Lightingnya itu terpengaruh oleh brightness dari layar kalian. Itu kalian harus sesuai dengan kondisi sekitar. Atau misalkan kalian foto di ruangan yang gelap, nah tentunya kalian nggak bisa naikin brightness terang-terangnya dong. Kalau kalian naikin brightness terang kan seperti konsep fotografi kan jadinya belakangnya gelap, layarnya terang, kayak pakai flash aja gitu. Itu kalian harus perhatiin. Terus yang kedua, hal-hal teknis lagi, kalian lupakan apa itu namanya depth of field. Udah jangan perhatiin depth of field karena ya seperti kalian tahu kamera handphone kan sensornya kecil dan dia nggak menghasilkan depth of field, terutama dari kamera yang sisi modelnya tersebut ya. Kalian berikan tema-tema yang menarik, yang tidak harus membutuhkan depth of field untuk menambah keindahan foto tersebut. Kecuali, nah dari sisi fotografernya, nah kalian bisa kan untuk menambahkan depth of field tersebut. Kalau aku kemarin motret itu kayak pakai lensa bukan gede, f2 atau f1.4, itu aku bisa sempat foto yang seperti ini. Misalkan ini kan bukaan lebar nih, jadi aku bisa menghasilkan bokeh di bagian luarnya meskipun di modelnya nggak ada bokehnya ya di layar modelnya seperti itu. Coba bisa perhatiin seperti itu. Terus kalian juga harus tetap perhatiin yang namanya komposisi, dan ya gua tahu komposisi ini nggak bisa perfect guys, karena kalian kan susah nih untuk mengarahkan si modelnya untuk ngepasin banget gitu komposisinya. Jadi ya mau nggak mau, kalau menurut aku ya itu memang nggak bisa perfect banget, tapi kan aduh apa sih, nah memang nggak bisa perfect banget, tapi kan setidaknya dengan tema yang kalian bikin, background atau foreground yang kalian bikin, itu bisa menambah keindahan tersebut. Kayak misalkan foto aku yang ini aku tahu ini aja bocor tuh, di belakangnya ada jendela kan dengan warna biru, itu ada korden biru itu bocor dan itu parah banget guys. Cuman ya setidaknya gue bisa menambahkan unsur keindahan di yang lainnya, kayak di bokeh-bokehnya di depannya atau background belakangnya. Itu aku kadang cuman pakai kayak lampu belajar seperti itu aja. Jadi kalian pakai aja hal-hal yang ada di rumah kalian. Oke. Terus yang keempat, kalian harus perhatiin kalian pakai lensa apa. Nah pakai lensa apa ini sebenarnya bergantung sama konsep kalian lagi. Balik nih, kayak tadi foto yang pertama aku yang konsepnya kayak lagi bangun tidur terus habis itu video call yang ini tadi ini kan aku dengan konsep yang ini Skypean sama si model tersebut. Jadi ini aku pakai kesannya first person, dan lensa yang aku pakai itu lensa super wide, itu lensa 1635 dari Canon, itu yang aku pakai. Jadi kesannya first person untuk misalkan yang foto ini seperti itu. Selain itu kalian juga perlu perhatiin nih lensa kalian nih, kalau tajam banget nih
Nah, terus kan kalian pasti foto itu kan fokusnya ke layar kalian. Nah, kalau kalian fokus ke layar, kayak kemarin aku sempat foto, aku kasih lihat contohnya di sini, itu karena tajam banget f1.4 dan di layarnya itu muncul moir-moir kayak gitu yang warnanya ungu sama hijau, dan ya itu mengganggu banget guys. Meskipun kameraku sudah waktu yang aku foto itu yang pakai kamera ini, yang 5D ini itu udah ada anti aliasnya, ya itu tetap aja terjadi. Itu mungkin biasanya sih karena lensanya yang terlalu tajam atau sharpness-nya yang terlalu tinggi. Biasanya sih menurut pengalaman aku seperti itu. Jadi kalian bisa foto agak mundur, nanti kalian baru crop, atau ya mungkin di foto kalian jangan sampai tajamnya ke arah layar banget seperti itu. Itu biasanya terjadi sih kalau layar yang kalian gunakan besar sih. Aku terjadinya waktu aku pakai layar laptop. Kalau aku pakai handphone atau iPad sih itu nggak terjadi. Seperti itu guys. Nah, terus yang kelima sekarang komunikasi. Nah, komunikasi ini menurut gue hal yang paling penting. Kalau dalam real photoshoot kita ketemu secara fisik, itu kan komunikasi bisa berlangsung dua arah kan, kayak bisa nyontoin langsung atau kita bisa melihat ekspresinya secara live. Cuman kalau foto virtual kan susah seperti itu. Kayak kemarin tuh aku motret, aku bilang kanan, dia malah ke kiri, aku bilang kiri, dia ke kanan. Tapi kalau ini saran dari aku nih, aku lebih sering ngarahin model itu, aku memperhatikan point of view model tersebut. Misalkan kalau di frame aku kurang ke kanan nih, tapi si model tersebut itu aku kasih taunya dia suruh ke kiri karena aku ngebayangin kalau aku ada di posisi model tersebut. Seperti itu guys. Itu kemarin aku pakai FaceTime ya, dan kayaknya itu kena flip, nggak tahu kalau yang nggak kena flip ya. Terus komunikasi juga itu susahnya kalau jarak jauh, misalkan jarak antara handphone dan modelnya itu jauh, kadang-kadang si model itu belum tentu mendengar juga. Nah, kalau dia punya headset yang wireless sih lumayan, kita masih bisa berkomunikasi kalau jarak jauh. Cuman kalau enggak kan dia nggak denger ya, kalau volume handphonenya besar, cuman kan kita juga nggak ngerti kan. Itu kendala di komunikasi yang aku hadapi. Terus yang terakhir yaitu editing. Nah, ini editing ini menurut aku penting banget nih. Tadi gue udah bilang di awal kan, kita motret itu layar yang ada di handphonenya paling berapa sih? 720p. Itu juga kalau koneksinya bagus. Kalau koneksinya jelek bisa turun jadi 360, 240 atau 144p malahan. Seperti itu. Jadi menurut aku editing itu sangat penting banget sih, kalian memberikan tone seperti itu. Nah, kalau aku sendiri kemarin sempat ngakalin di photoshoot yang kemarin itu, aku sempat memberikan grain kayak film grain gitu. Jadi itu untuk ya menutupi sedikit, kan memang noise banget kan, ya sengaja aja aku tambahin grain sekalian supaya lebih natural seperti itu. Dan ya kalian nggak perlu khawatir fotonya pecah atau apa, toh yang kalian upload juga upload di Instagram, paling berapa sih ukuran uploadan Instagram, berapa megapiksel sih, udah kalian nggak usah peduliin hal itu, masalah pecah. Kemarin aja aku ada satu foto yang menurut aku sih gambarnya koneksinya lagi jelek nih, cuman pose dia lagi bagus kayak seperti ini. Cuman ya ini menurut aku kebantu juga sih karena background aku yang udah aku persiapin bagus seperti ini, komposisinya aku udah atur, jadi ya jeleknya itu nggak terlalu terganggu. Atau bisa juga seperti ini, aku bikin black and white. Ini aku bikin black and white itu waktu itu karena white balance-nya aneh banget. Jadi di modelnya ini white balance-nya tuh agak kuning, dan di luarnya ini bokeh-bokeh yang aku buat itu biru banget. Jadi itu nggak nyambung blas lah, pokoknya parah. Ya udah gue black and white-in sekalian. Terus editing ini tadi gue udah kasih ke kalian. Aku bikin konsep kesannya kayak kita lagi ngegambarin nih foto dia, kita sambil ngeliatin foto dia sambil ngegambar seperti itu. Ya tentunya ini bukan gambar aku, ini Photoshop, oke. Ini juga lagi jelek nih pixelnya. Ini kalau kalian lihat ya, ini aku zoom dikit tuh. Ini di kalian pasti nggak kelihatan pecah nih, cuman ya efek aku kelihatan banget karena ini kan kecil kan kayak gitu tuh. Ini pecah banget, dan ya seperti itu yang menurut pandangan aku. Kalau kalian misalkan ada masukan lagi, kalian ada yang nggak setuju sama konsep yang aku bikin atau yang aku bicarain, kalian tulis aja komen di bawah. Mau berantem aja, jangan lupa subscribe sama channel ini biar gue makin semangat bikin videonya. Like, terus share, bagiin ke teman-teman kalian mumpung lagi tren. Nanti kalau udah nggak tren, susah lagi kalian bisa virtual photoshoot seperti ini. Oke. Oh ya, satu lagi, virtual photoshoot itu bisa
sampai ke mancanegara guys. Mungkin kalian bisa coba approach model-model yang di luar negeri mungkin yang kalian belum pernah ketemuin. Ya, ini kesempatan kalian buat kalian berkenalan dengan mereka, coba ajak photoshoot, dan tetap perhatiin etika komunikasi. Jangan sampai malu-maluin diri kalian sendiri. Hasilnya juga harus bagus, biar nggak malu-maluin negara Indonesia. Oke, sekian dulu dan dadah, bye.